Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Para peserta kajian FB Yayasan Syahamah yang semuanya mudah-mudahan dirahmati, dimuliakan dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pagi ini insyaallah kita akan memulai kembali kajian tematik. Insyaallah akan mengambil tema Islam dan iman. Kita akan membahas pagi ini insyaallah mengenai pengertian iman. Iman itu apa secara bahasa dan secara istilah? Islam itu apa secara bahasa dan secara istilah. Kemudian akan kita sebutkan beberapa ayat Al-Quran yang memuat penjelasan tentang iman dan Islam dalam arti bahasa. Kemudian kita juga akan menyebutkan beberapa ayat Al-Quran yang menyebutkan kata iman dan kata Islam secara istilah. Kemudian kita juga akan menyebutkan beberapa perkataan para ulama tentang iman dan Islam. Lalu kita akan menguraikan, menjelaskan mengenai tafsir beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan iman dan Islam. Lalu insya Allah akan kami jelaskan juga sedikit-dikitnya Islam, aqallul Islam wa aqallul iman. Sedikit-dikitnya seseorang dikatakan mukmin dan muslim itu seperti apa. Lalu kita akan menyebutkan beberapa tafsir hadis yang berkaitan dengan iman dan Islam, karena ada beberapa hadis yang secara zahir menafikan keimanan, tetapi yang dimaksud bukanlah seperti itu. Lalu kita akan menguraikan secara singkat bahwa iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Lalu ada kata al-mu'min yang merupakan nama bagi Allah Subhanahu wa taala, pengertiannya apa? Kemudian nanti terakhir akan kita kutipkan apa yang dikatakan oleh Syekh Ahmad Ibn Raslan dalam kitab Az-Zubat terkait dengan iman dan Islam. Hadirin hadirat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman secara bahasa artinya adalah tasdiq, membenarkan, mempercayai, membenarkan atau mempercayai. Sedangkan iman secara istilah itu adalah tasdiq makhsus. Ya, bukan hanya sekedar tasdiq, bukan hanya sekedar membenarkan atau percaya, tetapi membenarkan atau percaya dalam arti yang khusus. Nah, pertama kita akan menjelaskan tentang makna iman dulu ya, makna iman secara bahasa, kemudian makna Islam secara bahasa, lalu iman secara istilah, makna Islam secara istilah. Sebagaimana tadi sudah kami sampaikan bahwa iman itu secara bahasa artinya adalah tasdiq, membenarkan, percaya. Nah, makna iman secara bahasa ini diantaranya disebutkan di dalam ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yusuf ayat 17, "Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin." Surat Yusuf ayat 17. Mukmin di dalam ayat ini artinya adalah secara bahasa, bukan mukmin secara istilah. "Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin." Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami berkata benar. Jadi mukmin di sini artinya adalah orang yang percaya, orang yang membenarkan, bukan mukmin dalam arti
secara istilah yang biasa kita pahami dari perkataan para ulama. Sedangkan Islam secara bahasa artinya adalah inqiyad wa khudu', tunduk, patuh dan berserah diri. Nah, makna Islam secara bahasa ini diantaranya disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 83, afa ghaira dinillahi yabghuna walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karahan wa ilaihi yurja'un. Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Islam, padahal apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahu aslama man fis samawati wal ardi. Jadi kata aslama di dalam ayat ini memiliki makna secara bahasa, bukan aslama dalam arti masuk ke dalam agama Islam, bukan. Ya. Jadi dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan juga dalam beberapa hadis jika disebutkan kata mukmin atau juga disebutkan kata mukmin dan derivasinya, ya, dan kata-kata turunannya, dan begitu juga kalau disebutkan kata muslim, ya, atau aslama dan beberapa kata turunannya, itu bisa memiliki makna secara bahasa dan juga bisa memiliki makna secara istilah. Kita mengetahui bahwa kata mukmin di dalam ayat tertentu atau kata mukmin di dalam hadis tertentu atau kata aslama muslimun di dalam ayat tertentu atau hadis tertentu itu artinya adalah secara bahasa, kemudian di dalam ayat lain atau di dalam hadis lain artinya adalah secara istilah. Itu semuanya berdasarkan penjelasan yang dipahami oleh para ulama muhaqqiqun, para ulama yang memang sudah mendalam ilmu mereka terkait dengan tafsir ayat Al-Quran dan tafsir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian secara bahasa, jadi ayat tadi, ya, surah Ali Imran ayat 83, walahu aslama man fis samawati wal ardi. Jadi aslama di sini adalah dalam arti berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam arti secara istilah yaitu masuk ke dalam agama Islam. Nah, dari pengertian yang tadi sudah kami sampaikan terkait dengan arti iman dan Islam, dapat disimpulkan bahwa Islam dan iman itu secara bahasa memiliki makna yang berbeda. Jadi kalau Islam itu artinya adalah membenarkan, percaya, sedangkan iman itu artinya adalah tunduk, patuh, berserah diri. Ini secara makna bahasa artinya sama, ya. Artinya berbeda. Artinya berbeda. Jadi secara bahasa sekali lagi iman dan Islam itu memiliki arti yang berbeda, memiliki makna yang berbeda. Nah, adapun secara syara, secara istilah yang digunakan oleh para ulama, iman adalah tasdiqun makhsus, ya, tidak hanya sekedar membenarkan, tidak hanya sekadar percaya, tetapi membenarkan dan percaya dalam arti yang khusus, bukan sembarang membenarkan, bukan sembarang percaya, tetapi secara istilah iman itu adalah membenarkan dalam arti yang khusus, percaya dalam arti yang khusus. Tasdiqun makhsus, ya, percaya atau membenarkan dalam arti yang khusus itu maksudnya apa? Tasdiqun bima jaa bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan dan percaya tentang apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan Islam kalau secara bahasa artinya adalah inqiyad atau khudu', tunduk, patuh, berserah diri. Ya, pokoknya tunduk, patuh dalam arti yang umum. Tunduk, patuh kepada siapa saja. Tunduk, patuh dalam arti yang sangat luas dalam
konteks yang sangat luas. Ini arti secara bahasa. Sedangkan iman secara syara', iman secara istilah itu artinya adalah inqiyadun makhsus, tunduk, patuh dan berserah diri dalam arti yang khusus, yaitu inqiyadun makhsusun lima jaa bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yaitu tunduk, patuh dan berserah diri terhadap segala apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara syara' iman dan Islam itu sama. Secara istilah syara', iman dan Islam adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisah. Tidak diterima salah satu dari keduanya tanpa yang lain. Jadi meskipun secara bahasa keduanya memiliki arti yang berbeda, tetapi secara istilah, secara syara', secara penggunaannya dalam syariat yang biasa disampaikan sebagai sebuah istilah oleh para ulama ketika mereka menyebut kata Islam dan iman, itu keduanya memiliki arti yang sama. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisah satu dengan yang lain. Jadi kalau Islam itu ya iman, iman itu ya Islam. Mukmin adalah muslim, muslim adalah mukmin. Tidak ada orang yang muslim yang bukan mukmin. Tidak ada orang yang mukmin yang bukan muslim. Gak ada orang yang beriman kemudian dia bukan orang Islam. Atau orang yang muslim dia tidak punya iman, tidak ada. Karena muslim dan mukmin itu sama. Islam dan iman itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah satu dengan yang lain. Nah, makna secara syara' di mana iman dan Islam itu sama. Inilah yang disebutkan di dalam sebuah ayat Al-Qur'an yang menceritakan tentang Nabiullah Lut dan keluarganya. Nabiullah Lut dan para pengikutnya yang mukmin serta putri-putrinya yang beragama Islam dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Jadi dalam penggalan ayat yang pertama tadi, Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan redaksi al-mu'minin. Kemudian dalam penggalan ayat yang kedua, di ayat yang sama, di ayat berikutnya ya, di ayat berikutnya, ini adalah surat Az-Zariyat ayat 35 dan 36, Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan redaksi al-muslimin. Ya, yang dimaksud adalah orang yang sama, orang-orang yang sama, bukan orang-orang yang berbeda. Jadi dalam ayat 35 Allah menyebutkan فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Lalu di ayat berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Allah ta'ala melalui ayat ini menceritakan kepada kita, lalu kami keluarkan, kata Allah, orang-orang yang beriman yang berada di dalamnya, artinya yang berada di dalam negeri kaum Lut, maka kami tidak mendapati di dalamnya, di negeri itu, kecuali sebuah rumah dari orang-orang muslim. Sebuah rumah dari orang-orang muslim. Jadi pertama menggunakan redaksi al-mu'minin, kemudian yang kedua Allah menggunakan redaksi al-muslimin. Karena memang mu'minin dan muslimin itu secara syara', secara istilah artinya adalah sama. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah Nabi Lut, dua putrinya dan orang-orang yang beriman kepadanya. Ya, tidak termasuk istrinya, karena istri Nabi Lut itu tidak mau masuk ke dalam agama Islam yang diserukan oleh Nabi Lut, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia kafir, durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan mati dalam keadaan kafir. Nah, Allah Ta'ala menyebut mereka sebagai mukminin dan muslimin. Nabi Lut, para pengikut Nabi Lut dan dua orang putri Nabi Lut itu di dalam dua ayat ini secara beriringan Allah Ta'ala menyebut mereka sebagai mukminin sekaligus sebagai muslimin. Ya, karena tidak ada seorang mukmin melainkan ia adalah seorang muslim. Begitu juga sebaliknya. Tidak ada seorang muslim kecuali dia adalah seorang mukmin. Oleh karena itu Al-Imam Abu Hanifah As-Salafi, di mana beliau adalah salah seorang ulama salaf kenamaan, bahkan
salah satu ulama terkemuka di kalangan para ulama salaf yang lain. Beliau menegaskan la yakunu imanun bila Islam. Tidak ada iman tanpa Islam. Wala islamun bila iman, dan tidak ada Islam tanpa iman. Fahuma kadh-dhahri ma'al batni. Keduanya bagaikan punggung dan perut. Jadi sebagaimana punggung tidak dapat terpisah, tidak dapat dipisah dari perut, padahal keduanya itu berbeda. Begitu pula iman tidak dapat terpisah dari Islam, dan Islam tidak dapat terpisah dari iman. Walaupun secara makna bahasa keduanya berbeda, tetapi dalam arti istilah, dalam arti syara', keduanya adalah bagaikan punggung dan perut, satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Nah, jika ada yang bertanya, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Suratul Hujurat ayat 14. Orang-orang Badui itu berkata, kami telah beriman. Mereka ya mengaku-ngaku secara lisan mereka telah beriman. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, kepada orang-orang Badui itu, kepada orang-orang Arab Badui, orang-orang Arab pedalaman ketika itu. Kalian belum beriman, tetapi katakanlah kami telah Islam, aslamna, karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Nah, sebagian orang iltabasa alaihi al-amr. Sebagian orang bingung membedakan. Ya, bingung untuk memadukan antara penjelasan bahwa Islam dan iman itu secara istilah tidak ada bedanya, sama. Padahal ayat ini seakan-akan menyatakan kepada kita bahwa orang-orang Arab Badui itu mereka Islam, tapi mereka bukan iman. Mereka adalah muslimun, tetapi mereka bukan mukminun. Secara zahir, ayat ini seakan-akan menyatakan kepada kita bahwa mereka telah Islam, tetapi mereka belum beriman. Nah, apa yang dijelaskan oleh para ulama terkait dengan ayat ini? Yang dimaksud Islam di dalam ayat tersebut adalah dalam arti bahasa, yaitu tunduk dan patuh. Bukan arti secara syara', ya, bukan arti secara syara'. Jadi Islam di dalam ayat itu adalah dalam arti lughawi, dalam arti bahasa, yaitu tunduk dan patuh. Bukan dalam arti secara syara'. Artinya apa? Orang-orang Arab Badui ketika itu ya secara lahiriah menampakkan kecintaan dan kepatuhan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka takut dibunuh. Ya, karena mereka takut dibunuh dan takut ditawan. Padahal mereka sejatinya hati mereka menyembunyikan kebencian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ulama tafsir kenamaan Al-Imam Al-Qurtubi, beliau menegaskan, walakin qulu aslamna, kata Al-Qurtubi di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, ay istaslamna khawfal qatli was-sabyi wa hadhihi sifatul munafiqin. Ya, artinya orang-orang Badui itu, orang-orang Arab Badui itu ingin mengatakan kami tunduk, aslamna ay istaslamna dalam arti bahasa. Ya, bukan masuk Islam, bukan membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah, bukan tunduk dan patuh kepada ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah, bukan dalam arti itu aslamna di dalam ayat ini, tetapi aslamna di dalam ayat ini adalah dalam arti bahasa, yaitu apa? Istaslamna, kami tunduk, ya, secara lahiriah menampakkan ketundukan. Kenapa? Khaufal qatli was-sabi. Karena kami takut, kata mereka ya, kata orang-orang Arab Badui, karena kami takut dibunuh dan ditawan. Kata Al-Qurtubi, wa hadhihi sifatul munafiqin, dan ini adalah sifat orang-orang munafik. Jadi tidak ada penjelasan baik
di dalam ayat Al-Quran ataupun di dalam hadis yang menyatakan bahwa ini adalah orang yang muslim tapi dia belum beriman gitu, tidak ada. Jadi kalau belum muslim ya belum beriman. Kalau orang muslim ya pasti dia adalah seorang mukmin. Nah, para ulama berkata bahwa aqallul Islam, sedikit-dikitnya Islam, itu adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah secara lisan bagi orang yang mampu, ya, tidak bisu. Sedangkan aqallul iman, sedikit-dikitnya iman, itu adalah membenarkan dalam hati mengenai makna dua kalimat syahadat. Nah, oleh karena itu, barang siapa yang beriman terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membenarkan hal itu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dengan lisannya, maka dia adalah seorang mukmin sekaligus dia adalah seorang muslim. Jika ia mati dalam keadaan seperti itu, maka ia pasti akan masuk ke dalam surga. Jadi ini adalah batas minimal keimanan dan keislaman seseorang. Dia membenarkan dalam hati mengenai apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikrarkan itu secara lisan, mengikrarkan mengenai apa yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini adalah aqallul imani wal Islam. Sedikit-dikitnya Islam, sedikit-dikitnya iman yang dengannya seseorang akan selamat kelak di akhirat. Dengan batas minimal iman dan Islam inilah seseorang di akhirat pasti akan masuk ke dalam surga, ya, pasti pada akhirnya akan masuk ke dalam surga. Kalau dia kemudian melakukan berbagai amal kebaikan, melakukan semua kewajiban, meninggalkan semua yang diharamkan, maka dia masuk surga langsung. Tetapi kalau dia tidak melakukan beberapa kewajiban, dia juga banyak meninggalkan kewajiban, melakukan beberapa hal yang diharamkan, maka di akhirat tahta masyiatillah, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, Allah mengampuni dosanya, dan jika Allah berkehendak, Allah tidak mengampuni dosanya, memasukkannya ke neraka terlebih dahulu, tapi pada akhirnya pasti akan masuk ke dalam surga. Nah, ini dengan batas minimal keimanan dan keislaman inilah seseorang akan selamat di akhirat, pada akhirnya pasti akan masuk ke dalam surga. Jadi membaca dua kalimat syahadat secara lisan itu tidak diterima kecuali dengan membenarkan makna dua kalimat syahadat itu di dalam hati. Sebaliknya, membenarkan dalam hati akan makna dua kalimat syahadat itu tidak diterima oleh Allah kecuali dengan mengucapkan dua kalimat syahadat secara lisan bagi orang yang mampu melakukannya. Nah, inilah yang disebut dengan Islam itu ya iman, iman itu ya Islam. Nah, iman itu yang membenarkan dalam hati, Islam itu yang tadi sudah kami sampaikan sedikit-dikitnya adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, mengikrarkan apa yang dibenarkan di dalam hati itu secara lisan. Nah, ucapan secara lisan mengenai kebenaran Islam, mengenai bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, sekali lagi itu tidak akan diterima kecuali dengan membenarkan dalam hati. Dan membenarkan dalam hati saja tanpa diucapkan secara lisan itu juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan bahwa iman dan Islam itu tidak bisa dipisah satu sama lain. Ya, harus satu kesatuan yang ada pada diri seseorang supaya dia disebut sebagai muslim dan mukmin, ya. Mukmin dan sekaligus muslim. Hadirin rahimakumullah, sedangkan beberapa hadis yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semisal hadis al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kemudian ada beberapa hadis yang lain yang semakna dengan ini. Ini bukanlah
penafian terhadap keimanan seseorang. Ya, ini bukanlah penafian terhadap keimanan seseorang, tetapi hadis-hadis tersebut ya yang dimaksud adalah penafian kesempurnaan iman seseorang, menafikan kesempurnaan iman seseorang, bukan menafikan iman dari diri seseorang. Kita ambil contoh misalkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim ya, itu adalah orang yang orang-orang muslim lainnya itu selamat dari lisan dan tangannya. Hadis ini seakan-akan menyatakan bahwa jika ada seseorang yang tidak selamat darinya, yang selalu mencela orang lain secara lisan, yang selalu menzalimi orang lain dengan tangannya, maka dia bukanlah seorang muslim. Seakan-akan ayat ini menafikan Islam dari diri orang yang melakukan itu. Ya, padahal kata para ulama yang dimaksud tidaklah seperti itu. Ya, yang dimaksud adalah bahwa al-muslimu al-kamilul iman, ya, al-mu'minu atau al-muslimul kamil, ya. Orang muslim yang sempurna imannya itu adalah orang muslim yang orang-orang muslim lainnya itu selamat dari lisan dan tangannya. Begitu juga hadis misalkan, ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum. Ini artinya bukan berarti apa? Salah seorang di antara kalian tidak beriman. Bukan artinya seperti itu. La yu'minu ahadukum. Artinya apa? Ay la yakmulu imanu ahadikum. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai untuk saudaranya sesama iman dan sesama Islam apa yang ia cintai untuk dirinya. Begitu juga hadis misalkan, ya, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, dan seterusnya. La yazni zani, tidaklah berbuat zina orang yang melakukan zina, hina yazni, ketika dia berzina, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan mukmin. Hadis ini seakan-akan orang yang berzina itu kafir. Ya, orang yang berzina itu kafir. Padahal tadi sudah kita sampaikan bahwa amal soleh itu bukan syarat keimanan seseorang, tetapi amal soleh itu adalah syarat kesempurnaan iman seseorang. Jadi pelaku dosa, kalau dia sudah membenarkan dalam hatinya, lalu mengikrarkan secara lisannya bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka dia mukmin dan muslim. Ya, dia mukmin dan muslim. Nah, kalau dia tidak pernah melakukan kewajiban, kalau dia tenggelam dalam kemaksiatan, kalau dia melakukan dosa-dosa besar, hukumnya apa? Imannya tidak sempurna. Dia muslim tetapi imannya tidak sempurna, karena amal soleh yang dilakukan oleh seorang muslim dan seorang mukmin itu adalah syarat kesempurnaan iman, bukan syarat keimanan. Walaupun dia tidak melakukan amal soleh sama sekali, tetapi dia sudah beriman dan berislam secara lisan, dia sudah membenarkan dalam hati dan mengikrarkan apa yang dia benarkan dalam hati itu secara lisan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka dia adalah mukmin dan muslim. Kalau dia melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang diharamkan, maka imannya sempurna. Mukmin, muslim, imannya sempurna. Kalau seperti yang disebutkan di dalam hadis ini tadi, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ya, hati-hati di dalam memahami ayat ini. Karena ada sebagian orang yang tergelincir, ya, ketika memahami ayat ini. Mereka tidak memahami sebagaimana mestinya, karena tidak mengambil hadis
yang dibaca tadi, yang kami baca tadi itu dari guru-guru yang berhaluan Ahlus Sunnati wal Jamaah, tidak mempelajari dan memahami hadis ini berdasarkan pemahaman para ulama Ahli Sunnati wal Jamaah. Jadi hadis ini tidaklah menafikan keimanan dan keislaman pelaku zina, tetapi hadis ini adalah menafikan kesempurnaan iman, ya, menafikan, meniadakan kesempurnaan iman dari diri pelaku zina. Makanya kalau diartikan hadis ini, la yazni zani, tidaklah melakukan zina. Pelaku zina itu hina yazni, ketika dia berzina, wa huwa mu'min, sedangkan dia dalam keadaan mukmin dengan keimanan yang sempurna. Jadi ditakwil seperti itu oleh para ulama Ahli Sunnati wal Jamaah. Begitu juga kelanjutan dari hadis ini, wala yasriqu hina yasriqu, ya, dan dia tidaklah mencuri ketika dia mencuri wahwa mukmin, dan dia dalam keadaan mukmin dengan iman yang sempurna, dengan iman yang sempurna, iman kamil. Begitu juga kelanjutan dari hadis ini, wala yashrabul khamra hina yashrabuha wahwa mukmin, dan dia tidaklah meminum khamar ketika dia minum khamar, ya, ketika dia minum khamar wahwa mukmin, dalam keadaan dan tidaklah dia melakukan itu dalam keadaan apa? Mukmin. Bukan berarti dia tidak mukmin, tidak, tetapi dia adalah orang yang mukmin tetapi imannya tidak sempurna, imannya kurang. Nah, ini yang harus dipahami bersama, bahwa memahami hadis, ya, seperti yang kami kutip beberapa hadis yang tadi kami sebutkan, itu tidak bisa dipahami dengan semestinya kecuali apabila kita mempelajari hadis itu dari guru-guru yang terpercaya, dari guru-guru yang berhaluan Ahlus Sunnati wal Jamaah, yang bersanad dan sanadnya bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi, hadis-hadis tersebut tidaklah meniadakan iman pada diri seorang muslim yang bersifat dengan sifat-sifat tersebut, ya. Tetapi yang dimaksud adalah apa? Meniadakan atau menafikan kesempurnaan iman pada diri mereka. Karena apa? Karena setiap muslim adalah mukmin dan setiap mukmin adalah muslim. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan membenarkannya dengan lisannya, mengikrarkannya dengan lisannya, serta melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua perkara yang diharamkan, maka ia adalah seorang muslim mukmin dengan iman yang sempurna. Sedangkan orang yang meninggalkan sebagian kewajiban dan dia terjatuh ke dalam sebagian dosa besar atau maksiat lainnya, ia adalah seorang muslim dan juga mukmin tetapi dengan iman yang kurang, dengan iman yang lemah, dengan iman yang tidak sempurna. Nah, kemudian di bagian akhir dari apa yang kami sampaikan, bahwa salah satu nama Allah adalah Al-Mu'min, ya, Al-Mu'min. Jangan diartikan bahwa Allah itu mukmin dalam arti yang sama dengan kita, ya, orang-orang mukminin, orang-orang yang beriman. Ya, ini artinya berbeda. Ya, jadi memang ada salah satu nama Allah adalah Mukmin. Ya, tetapi kalau Muslim tidak ada, ya. Mukmin ada, tetapi dalam arti apa? Sebagian ulama mengartikan nama mukmin yang dinisbatkan atau disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu artinya adalah apa? Zat yang menyatakan bahwa dialah Tuhan, yang tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, dan menyatakan bahwa orang-orang mukmin benar dalam mentauhidkan Allah dan beribadah kepadanya. Ya, jadi agak panjang artinya. Ini arti menurut sebagian ulama. Menurut sebagian ulama yang lain, Al-Mu'min yang merupakan nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala artinya adalah zat yang menganugerahkan keamanan. Al-Mu'min, zat yang memberikan atau menganugerahkan keamanan dan keselamatan bagi hamba-hambanya yang beriman
Dari apa? Dari siksa pada hari kiamat. Zat yang memberikan keamanan kepada orang-orang yang beriman dari siksa pada hari kiamat. Nah, saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Shahibuz Zubat, pengarang kitab Matan Az-Zubat. Beliau mengatakan terkait dengan apa yang kita bahas tentang iman dan Islam ini. Beliau mengatakan awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani wa nutqu bisyahadataini i'tubira li sihhatil imani mimman qadara in saddaqal qalbu wa bil a'mali yakunu dha naqsin wa dha kamali. Awwal wajibin 'alal insani, kata beliau, kewajiban pertama bagi seorang manusia adalah ma'rifatul ilahi bistiqani, mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keyakinan, ya, dengan penuh kemantapan. Wa nutqu bisyahadataini i'tubira, dan mengucapkan dua kalimat syahadat itu dianggap li sihhatil imani, bagi sahnya keimanan, mimman qadara, bagi orang yang mampu untuk mengucapkannya, dari orang yang mampu untuk mengucapkannya, dia tidak bisu, ya. Dia bisa mengucapkan sesuatu. Maka bagi orang yang seperti ini tidak cukup membenarkan dalam hati, tunduk dan patuh dalam hati tidak cukup, ya. Tasdik saja tidak cukup, tetapi harus diucapkan secara lisan. In saddaqal qalbu, ya, in saddaqal qalbu. Jadi mengucapkan saja tidak cukup tanpa dibarengi dengan membenarkan dalam hati. Jadi begitu juga sebaliknya, membenarkan dalam hati saja tidak cukup apabila tidak diikrarkan secara lisan. Wabil a'mali yakunu dha naqsid wa dha kamali, dan dengan amal kebaikan seseorang bisa bertambah imannya dan bisa berkurang. Dengan amal kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, semakin banyak amal kebaikan yang dilakukan, maka semakin bertambah imannya, semakin sempurna imannya. Dengan banyak meninggalkan amal-amal soleh, dengan banyak meninggalkan kewajiban dan melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, maka iman seorang mukmin dan seorang muslim itu semakin melemah dan semakin berkurang, tidak sempurna. Demikian kajian kita singkat, mudah-mudahan padat dan penuh manfaat. Kesimpulannya bahwa iman dan Islam itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Tidak ada orang yang muslim yang bukan mukmin, tidak ada orang yang beriman yang bukan muslim. Dari sini bisa kita ketahui bahwa tidak tepat apabila dikatakan bahwa orang itu memang Islam tapi dia nggak punya iman. Nah, ini tidak tepat. Jadi kita katakan orang itu memang orang Islam, misalkan, ya, tetapi imannya tidak sempurna. Ini yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Ketika seseorang, biasa kan kita dengar, kalau seseorang melihat orang lain mukmin, muslim, ya, muslim beragama Islam, tetapi kemudian dia tidak sholat, ya, tidak puasa, bulan Ramadan tidak puasa Ramadan, dia mampu haji, hartanya melimpah, tetapi tidak mau berangkat haji, padahal ada kemudahan bagi dia untuk berangkat haji dan sudah waktunya untuk berangkat, sudah porsinya dia sudah datang untuk berangkat, tapi dia tidak mau berangkat, ya, bakhil terhadap hartanya. Sayang, kata dia, kalau tidak digunakan untuk membangun rumah, kalau untuk haji itu sia-sia. Misalkan, ya, dia mampu haji, tidak mau haji, dia di bulan Ramadan tidak berpuasa Ramadan, dia setiap harinya tidak melakukan sholat, dia peminum khamar, dia berzina, dan lain sebagainya. Lalu ada orang yang berkomentar, oh itu memang Islam itu. Tapi hanya Islam KTP, dia tidak punya iman. Dia tidak punya iman. Nah, ini ucapan-ucapan seperti ini tidak tepat, ya. Tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama. Yang diajarkan oleh para ulama bahwa orang yang semacam itu, dia muslim, mukmin, kita katakan, dia Islam, dia punya iman, tetapi imannya tidak sempurna. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Barakallahu fikum.